menceritakan 6 orang. Yang pertama adalah Tuhan Reni Romadi, Raden Emir Al-Farid Ustaz Kedua, yang ketiga Nur Rahmat Ramdhani, keempat Sultan Fauzan Nugraha, yang kelima Hanif Putri Pertiwi, dan yang terakhir saya sendiri, Nanda Megawitana. Latar belakang: seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli sesuatu. Salah satu hal di mana orang sangat hati-hati dan teliti sekali dalam memilih dan membeli adalah membeli makanan. Yang kedua, zaman dulu orang membeli makanan hanya berpedoman pada pilihan yang enak dan murah, ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dua hal ini karena dalam membeli makanan mereka tidak dapat memikirkan kandungannya dan nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang mereka beli. Yang ketiga, akan tetapi akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan adalah memperhatikan rasa dan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harga. Oleh karena itu, roti banyak menjadi pilihan manusia untuk makanan siang, di mana dari segi rasa roti menarik, rasa yang ditawarkan dan enak dan dan terus mengembangkannya, di mana dari segi konsumen karena mengandung karbohidrat, protein, dan lain-lain. Dari segi harga roti terbilang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Di sini ada nama perusahaannya, yaitu Roti Tawaran ini. Ada perusahaan Ruko Nakil Gading Jalan Tawaran, Kompleks Kecamatan Karet, Jawa Barat. Di sini ada identifikasi masalah. Masalah yang terjadi di toko roti adalah karyawan membuat laporan data-data penjualan dengan mengecek tanggal kadaluarsa. Masih dilakukan dengan sistem manual atau dicatat ke dalam buku transaksi, sehingga sering terjadi kesalahan dalam melakukan pembuatan laporan. Kesulitan dalam proses pengolahan data hal ini disebabkan karena adanya sehingga metode pengumpulan datanya memiliki keamanan tinggi. Karena data penting seperti data roti di toko, laporan penjualan, dan lain-lain hanya dalam bentuk media kertas atau masih dicatat dalam buku. Bahkan dalam terdata data yang hilang atau rusak dan mengakibatkan terhambatnya untuk melakukan proses berikutnya. Di sini ada penyebab masalah, yaitu 1. Belum adanya sistem terkomputerisasi. 2. Laporan data-data penjualan yang dibuat masih sesuai manual pembukuan sederhana. Ada titik keputusan pada bagian pendataan, pada bagian pengolahan data transaksi, pada bagian pembuatan laporan. Dan di sini ada pemecahan masalah, yaitu berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu, kiranya peran membangun suatu sistem pengolahan data yang lebih baik sangat relevan. Pemecahan dari permasalahan di atas yaitu 1. Ada membangun sebuah sistem informasi penjualan dan pembelian obat yang dapat mengolah data-data penjualan dan pembelian, yang dapat membuat laporan-laporan penjualan, pembelian, dan obat yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat tempat penyimpanan dan data-datanya dapat terorganisir dengan baik. Yang ketiga, dengan penggunaan sistem informasi penjualan dan pembelian obat yang terkomputerisasi atau menggunakan teknologi informasi, dapat mempermudah dalam proses pengolahan data. Karena di sini ada analisis data, yaitu berdasarkan observasi yang kami lakukan, bahkan masukan data yang ada pada saat ini kurang lengkap, cepat, dan up to date, seperti terdapatnya laporan yang hilang atau rusak.
Masukkan data bermanfaat untuk mempermudah dalam proses pembuatan laporan. Dan sini ada analisis operatif, yaitu ditentukannya permasalahan yang terjadi pada sistem penjualan dan pembelian, yang tentang pengolahan data di toko roti-roti, dan dengan dibuatnya suatu pemecahan masalah yang ada dapat diatasi dan diperbaiki. Maka dipilih pemecahan dari masalah-masalah yang ada, yaitu dengan dibangunnya sebuah sistem informasi penjualan dan pembelian roti di toko roti. Maka akan mempermudah dalam proses pengolahan datanya sehingga informasi yang diberikan tepat waktu dan bisa meminimalisir kesalahan atau data penjualan. Oke, di sini ada analisis prosedur yang dari berbagai hasil observasi dan satu, ada proses pendataan. Karyawan memastikan dapat tentang data apa saja yang masuk menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Sistem dapat meningkatkan kinerja pengolahan data, transaksi penjualan dan transaksi pembelian dengan cepat serta mengurangi beban kerja sumber daya manusia yang ada. Kedua, proses pengolahan data dan sistem mampu memberikan keamanan dalam proses transaksi dan dalam untuk kebutuhan pembuatan laporan ada proses pembuatan laporan dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Pembuatan laporan bisa jadi lebih cepat dan akurat. Ini termasuk upaya untuk meminimalisir kesalahan penulisan atau pembuatan laporan tentang data-data yang sama. Oke, saya akan lanjutkan. Ini adalah contoh use case diagram. Dari melihat manajer direktur, ada programin, mengontrol sistem, menerima laporan toko. Hasilnya adalah notifikasi, pengolahan data sekarang, membuat laporan toko. Login petugas, pengolahan data persediaan barang, membuat laporan persediaan barang, logbook petugas. Kelas diagram terdiri dari login sistem, manajer direktur, bisa mengontrol sistem dan cek stok barang dan cek laporan. Petugas gudang, user password, kode pegawai, cek barang masuk, cek sisa barang, sama stok nama barang. Permarket, nama, alamat, akun, kasir, username, password, kode pegawai, dan melayani customer. Activity diagram kasir. Kasir, input data masuk, eksekusi. Jika salah, ulang lagi. Jika benar, menampilkan menuju penjualan, pilih menu ini. Activity diagram manager direktur. Pilih menu data masuk, eksekusi, menu laporan, pilih laporan, request, eksekusi, menampilkan data laporan. Activity diagram petugas, pilih forum data persediaan, request, eksekusi, tampilan data laporan, cari jumlah barang, cari data laporan, tampil data laporan. Kesimpulannya, adapun kesimpulan sebagai hasil dari observasi yang telah dilaksanakan, khususnya mengenai sistem penjualan roti di toko adalah sebagai berikut. 1. Penyajian sistem informasi tentang laporan penjualan dan pembelian yang dilakukan secara penulisan laporan secara umum masih secara manual, pembukuan sederhana, dan mengakibatkan kesalahan-kesalahan saat memasukkan data-data penjualan. Selain itu, permasalahan mengenai sistem di toko roti ini menurut kelompok kami adalah store manager atau kasir seringkali salah memasukkan data pembelian ke dalam sistem ataupun menggunakan penjualan sehingga sistem tidak up to date. Saran,
Dari hasil laporan di atas, kami mempunyai satu saran bagi sistem penjualan di toko roti agar sistem yang digunakan tetap berjalan lancar, yaitu setelah menggunakan sistem terkomputerisasi, baru dilakukan pemeliharaan secara berkala dan sistem yang digunakan harus terus diupdate mengikuti perkembangan. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 2 tentang laporan observasi sistem penjualan offline di toko roti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.